kasih Gibran atau tidak. Namun berdasar analisisnya mempengaruhi pikiran masyarakat dengan menghadirkan sosok Jokowi dinilai menjadi strategi dari tim Gibran. Dilansir dari wartakotalive.com, dalam teori mikroekspresi, teknik yang dipakai Gibran dengan meniru gaya Presiden Jokowi disebut dengan Neuro-Linguistic Programming atau NLP atau hipnoterapi. Teknik NLP disebut bisa membuat seseorang memiliki pemikiran kokoh yang mampu membangun argumentasi dengan baik. Menjelang Pilpres 2024, slogan Solo bukan Gibran muncul di wilayah yang dipimpin oleh Gibran Rakabuming. Slogan tersebut sempat dibuat menjadi spanduk yang dipasang di jembatan Kali Pepe, Jalan Setiabudi, Banjarsari, Solo. Spanduk Solo bukan Gibran tersebut saat ini sudah dicopot. Setelah adanya spanduk, kini slogan itu diteriakkan dalam acara yang digelar oleh Satgas PDIP. Yel-yel Solo bukan Gibran menggema dalam acara apel Satgas PDIP. Dalam acara tersebut hadir Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Acara tersebut digelar di Taman Sunan Jogokali, Jepres, Solo. Calon Presiden pasangan Gibran yakni Prabowo Subianto merespon adanya yel-yel Solo bukan Gibran. Capres nomor urut 2 itu menanggapi dengan santai. Prabowo meminta agar semua pihak tetap tenang. Pernyataan itu disampaikan Prabowo selesai acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat di Aceh pada Selasa 26 Desember. Prabowo juga meminta agar semua pihak tetap menjalani demokrasi dengan baik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait fenomena yang tengah ramai di Solo, Jawa Tengah. Foto spanduk dengan tulisan Solo bukan Gibran sedang menjadi perbincangan di dunia maya, memperkaya dinamika politik menjelang Pilkada Solo. Prabowo Subianto dengan sikap santai menyikapi fenomena tersebut. Hal itu diungkapkan Prabowo ketika berada di acara silaturahmi dengan ulama tokoh masyarakat Aceh pada Selasa 26 Desember 2023. Prabowo menegaskan pentingnya menjalani proses demokrasi dengan baik dan damai. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu merespons mengenai spanduk yang ada di Solo bertuliskan Solo bukan Gibran. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Surakarta Poppy Kusumanataliza menerangkan pihaknya baru mengetahui terkait adanya spanduk sindiran kepada Gibran tersebut. Poppy melanjutkan bahwa pihaknya segera berkoordinasi dengan dinas terkait guna mencopot spanduk itu. Hal tersebut dikatakan Poppy mengingat aturan PKPU nomor 131 tentang penetapan lokasi pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Spanduk tersebut diakui Poppy berada di lokasi yang terlarang. Oleh karena itu pihaknya bakal segera mencopot spanduk tersebut. Dikatakan Poppy, spanduk atribut APK yang melanggar ketentuan atau larangan kampanye pada pasal 280 ayat 1 ditertibkan konten atau materinya. Sebelumnya, spanduk bernada sindiran pada calon wakil presiden Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka muncul di kota Solo. Spanduk tersebut tampak mencolok karena berlatar belakang merah putih dan bertuliskan berwarna kuning dengan kalimat hashtag Solo bukan Gibran. Lokasi spanduk itu terpasang tepat di jembatan Kali Pepe di Jalan Setiabudi, Kelurahan Gidingan, Kecamatan Banjarsari, Solo. Dari penelusuran tribunsolo.com, spanduk tersebut sudah terpasang sejak beberapa hari lalu. Namun tukang becak di lokasi tersebut mengaku tak mengetahui kapan tepatnya spanduk itu dipasang. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming merespon viralnya slogan Solo bukan Gibran. Jargon Solo bukan Gibran tersebut dibuat dalam bentuk spanduk hingga diteriakkan sebagai yel-yel pendukung Ganjar Pranowo. Slogan Solo bukan Gibran itu menggema dalam acara apel Satgas PDIP yang dilakukan di Taman Sunan Jogokali, Solo, Minggu 24 Desember. Wali Kota Solo sekaligus Cawapres nomor urut 2 mengaku tidak mengetahui adanya slogan itu. Cawapres pasangan Prabowo itu tidak mempermasalahkan adanya slogan Solo bukan Gibran. Gibran menegaskan tetap optimis meskipun slogan tersebut ramai diperbincangkan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo pada Rabu 27 Desember. Wali Kota Solo itu optimis bisa tetap meraih suara tinggi di Solo. Adapun spanduk bertuliskan Solo bukan Gibran itu terpasang di jembatan Kali Pepe Jalan Setiabudi, Banjarsari, Solo. Spanduk tersebut terpasang di dekat bendera PDIP, namun Bawaslu Surakarta sebelumnya telah menyatakan akan segera mencopot spanduk tersebut.
Bawaslu mengatakan spanduk tersebut melanggar ketentuan aturan. Kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menyebut bahwa Gibran Rakabuming meniru strategi Jokowi saat debat Pilpres. Tudingan itu ditanggapi oleh tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Komandan TKN Fanta Prabowo Gibran Arif Rosyid mengatakan bahwa tudingan tersebut merupakan cara kubu Ganjar untuk mencari-cari alasan. Arif mengatakan bahwa seringkali pihak yang kalah justru berusaha mencari-cari alasan untuk menjustifikasi kekalahannya. Arif menjelaskan pihaknya menyadari bahwa dalam kontestasi Pilpres 2024 harus ada strategi yang dilakukan setiap paslon. Oleh karena itu, menurutnya wajar jika semua pihak memiliki strategi saat debat Cawapres. Arif menilai Gibran merupakan lokomotif dari gerbong besar generasi muda. Sebab Gibran memiliki pikiran dan tindakan yang di luar kebiasaan atau out of the box. Sehingga dengan kemampuan itu menjadikan sesuatu yang harus diperjuangkan bersama oleh TKN Prabowo Gibran. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran memberikan tanggapan terkait tuduhan kecurangan yang dituduhkan terhadap cawapresnya saat melakukan debat di KPU. Sebelumnya Roy Suryo menyoroti penggunaan 3 mikrofon Gibran saat debat. Ia mempertanyakan kenapa hanya Gibran yang diberikan 3 mic oleh KPU. Roy bahkan mencurigai Gibran memakai earfeeder atau contekan untuk menjawab saat debat berlangsung. Menanggapi hal itu, Sekretaris TKN Prabowo Gibran Nusron Wahid buka suara. Nusron berkata bahwa penggunaan 3 mikrofon sekaligus diberikan kepada semua cawapres, tidak hanya Gibran seorang. Pernyataan itu disampaikan Nusron pada Minggu 24 Desember. Nusron menegaskan semestinya Roy Suryo berbicara berdasarkan fakta yang berimbang. Anggota Komisi 6 DPR RI itu pun mengajak semua pihak untuk tabayun dan tidak mudah percaya dengan pernyataan seseorang di media sosial. Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asyari sebelumnya juga sudah membantah apa yang disampaikan Roy. Hasyim berkata bahwa semua cawapres diberikan 3 mic untuk mengantisipasi jika salah satunya tidak berfungsi. KPU juga membantah memberikan Gibran earfeeder atau contekan saat debat. Hasyim menegaskan bahwa semua alat yang dipakai Gibran merupakan mikrofon. Indonesia ini negara besar. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming disebut memakai teknik hipnoterapi dalam debat Cawapres di KPU. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar mikroekspresi Kirdi Putra pada Sabtu 23 Desember. Kirdi berkata bahwa Gibran mencoba menjadi sosok sang ayah saat debat berlangsung. Menurut Kirdi, upaya Gibran meniru gaya bicara Presiden Jokowi sudah dilakukan sejak ia maju sebagai kandidat wali kota Solo. Upaya Gibran tampil sebagai Jokowi disebut wajar dilakukan. Kirdi mengatakan bahwa Gibran yang menjadi sosok Jokowi bisa mempengaruhi persepsi di alam bawah sadar seseorang. Pakar mikroekspresi itu tidak bisa memastikan apakah cara itu sengaja dilakukan oleh tim komunikasi Gibran atau tidak. Namun berdasar analisisnya mempengaruhi pikiran masyarakat dengan menghadirkan sosok Jokowi dinilai menjadi strategi dari tim Gibran. Dilansir dari wartakotalev.com, dalam teori mikroekspresi, teknik yang dipakai Gibran dengan meniru gaya Presiden Jokowi disebut dengan Neuro-Linguistic Programming atau NLP atau hipnoterapi. Teknik NLP disebut bisa membuat seseorang memiliki pemikiran kokoh yang mampu membangun argumentasi dengan baik. Menjelang Pilpres 2024, slogan Solo bukan Gibran muncul di wilayah yang dipimpin oleh Gibran Rakabuming. Slogan tersebut sempat dibuat menjadi spanduk yang dipasang di jembatan Kali Pepe, Jalan Setiabudi, Banjarsari, Solo. Spanduk Solo bukan Gibran tersebut saat ini sudah dicopot. Setelah adanya spanduk, kini slogan itu diteriakkan dalam acara yang digelar oleh Satgas PDIP. Yel-yel Solo bukan Gibran menggema dalam acara apel Satgas PDIP. Dalam acara tersebut hadir Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Acara tersebut digelar di Taman Sunan Jogokali, Jepres, Solo. Calon Presiden pasangan Gibran yakni Prabowo Subianto merespon adanya yel-yel Solo bukan Gibran. Capres nomor urut 2 itu menanggapi dengan santai. Prabowo meminta agar semua pihak tetap tenang. Pernyataan itu disampaikan Prabowo selesai acara silaturahmi dengan ulama dan tokoh masyarakat di Aceh pada Selasa 26 Desember. Prabowo juga meminta agar semua pihak tetap menjalani demokrasi dengan baik. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan tanggapan terkait fenomena yang tengah ramai di Solo, Jawa Tengah.
Foto spanduk dengan tulisan Solo bukan Gibran sedang menjadi perbincangan di dunia maya, memperkaya dinamika politik menjelang Pilkada Solo. Prabowo Subianto dengan sikap santai menyikapi fenomena tersebut.